Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan kami tim Mikir Negoro dan dipikir kono. Oke, kali ini kita sedang melanjutkan safari kita muter-muter kota Pati. Neng di saya Pak Jenes. Sekarang kita berada di Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Oke, langsung saja kita ketemu Bapak Kades. kepanggil Bapak Kades. Oke. Kemarin Oke. kita sudah janjian, ya alhamdulillah kita dapat sambutan yang baik. Yuk kita langsung let's go yuk. Oke, cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama kami tim Mikir Negoro. Dan dipikir kono. Hari ini awak dhewe sowan teng daleme Bapak Kades Bakaran Wetan. Iki Bapak. Alhamdulillah wingi awak dhewe wis janjian, ya alhamdulillah diterima sing apik Ndes ya. Oke, Terus siap. Suwun sanget awak dhewe iki arep tekon-tekon mengenai Desa Bakaran Ndes. Sik. Belum kenalan karo Bapak. Jih, monggo. Semonggo, Pak. Waduh kenal. Iya, nama saya Wahyu Supriyo. Sekarang menjadi Kepala Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Oke. Apalagi Mas kira-kira? Untuk periode tahun Periode kami terpilih bulan Desember tahun 2019, kemudian dilantik Maret 2020. Nanti akhir jabatan periode 2020-2026. Oke. 26. Siap. Ini Pak, kita kan kemarin itu baca-baca berita ya Pak ya. Ya. Kok ketoke Bakaran Wetan ini terpilih sebagai desa wisata, Des. Iya, aku wingi yo maca Ndes. Kok ana desa Bakaran Wetan, coba awak dhewe iki nge-review lho Ndes. Tapi aku jek kepikiran, ketoke yo gak ono pantai sing iso dienggo dolan wisata ngono kok masuk desa wisata iki. Piye ngono lho? Penasaran aku. Yo, ditangklet karo sing Semoga Pak, kita penasaran Pak dengan hal tersebut, Pak. Ya, jadi kemarin 21 ya, tanggal 21 Mei Nggih. di Gulang Pongge, hari Sabtu kemarin di Gulang Pongge, kami Bakaran Wetan bersama dengan 11 desa yang lain, artinya ada 12 desa se-Kabupaten Pati, ditetapkan Pak Bupati sebagai desa wisata 12. Terima kasih. Oke. Kebetulan dari 12 itu kita Bakaran Wetan masuk kategori desa wisata berkembang. Jadi ada 3 yang berkembang, kemudian sisanya 9 desa itu masuk desa wisata rintisan. Karena kategori desa wisata itu kan ada rintisan, terus berkembang dan maju. Nah, jadi kita alhamdulillah sudah masuk desa wisata berkembang bersama Gulang Pongge dan Kertomulyo. Nah, Oh gitu ya. Pantai. Coba wae awak dhewe engko untuk rekomendasi karo Bapak. Ya, Destinasi ini apa Pak? Destinasi kalau di Bakaran Wetan memang alam kita yang jelas tidak ada yang menarik, tidak bisa diangkat lah. Tapi mungkin ke depan itu karena potensi kita ada perikanan, tambak itu mungkin juga bisa kita kembangkan menjadi destinasi wisata. Tapi yang jelas kenapa kemarin kita ditetapkan menjadi desa wisata itu karena kita itu yang kita miliki adalah wisata budaya dan religi. Religi dan budaya. Jadi di sini kan keberagaman agamanya yang termasuk menonjol. Nah, karena ya salah satunya ini yang menjadi tujuan para pariwisata wisatawan datang itu ya di Punden ini, Punden Mbah Nyai Ageng Sabirah dan Mbah Dalan Soponyono. Kemudian di sini kan juga di depan Punden ada gereja, kemudian di sampingnya juga ada wihara. Jadi memang keberagaman agama ini yang kita tonjolkan. Kemudian yang paling utama, salah satu ikonnya di Desa Bakaran Wetan itu adalah batik tulis Bakaran. Oh, Terkenal teng Pati Pak. Ya, itu karena setiap hari Kamis itu kan ASN kan pakai batik Minatani lah, itu juga
karya bakaran. Loh, dari bakaran. Pati khususnya mewajibkan paling enggak itu khusus batik itu batik bakaran. Ya, kan betul. Kemudian yang kita memang mau yang sudah ada selain itu adalah kesenian. Kesenian di sini itu kan ketoprak sudah melegend, legendaris lah ya. Ketoprak Siswa Budoyo itu, kemudian sekarang ada ketoprak Budi Utomo dan lain sebagainya, termasuk Cahyo Mudo yang bakaran kulon itu. Khususnya ning bakaran kuwi oke seniman ya. Ya, betul. Cocok. Aku seneng iku Siswa Budoyo, ucil ya. Nah, Ojo awak dhewe dadi dagelan ya. iya ucil. Ucil saya tinggal kalah-kalahan. Iya, ucil icon deh, jos. Lah, ke depan memang gini, ini yang mungkin perlu kami sampaikan bocoran sedikit lah ya. Nggih. Jadi Mbah Nyai Ageng Sabirah itu kan dari keturunan Majapahit. Dulu dari Majapahit, konon beliau itu bagian batik. Dulu di sana itu bagian batik buat seragam, termasuk juru kunci pusaka-pusaka, tempat pusaka-pusaka lah itu beliau. Kemudian mau runtuhnya Majapahit itu kan beliau melakukan perjalanan ke barat lah, sampailah di desa Bakaran Wetan. Lah, karena asal usul Bakaran Wetan itu dari Mbah Nyai Ageng Sabirah dan dari Majapahit, salah satu yang akan kita kembangkan untuk menjadi desa wisata. Kita mau kembalikan Bakaran Wetan ini menjadi ala Majapahit. Jadi suasana Majapahit itu kita insya Allah akan kita buat di Bakaran. Jadi apa yang infrastrukturnya, terus suasana-suasana penunjang di desa Bakaran Wetan itu kita miniatur Majapahit lah, kira-kira seperti itu. Diangkat lagi, Pak ya. Ya. Berarti ono kesane Nes. Contoh ibaratnya wong arep dolan ning Pati. Ibaratnya, aku arep dolan ketokane arep mirip-mirip desa sing ono kerajaane lho. Bakaran Wetan kan ibaratnya kan ngono, Nes. Dadi ono tradisi, ono ibaratnya apa sih ikon khusus nih ya ning Kabupaten Pati malah jos. Berarti malah jos tenan ya. Lah iki Pak, mengenai anu Pak. Kaya budaya-budaya kan kabare wakil sing berseliweran nang Bakaran iki. Iya, betul. Lah, monggo diceritake aku nek cerita yo ketok ora iso Pak, ngomong krungu tok. Jadi budaya yang sampai sekarang turun temurun, ya mungkin selain tradisi membatik, selain kesenian itu di Punden Mbah Nyai Ageng Sabirah itu setiap ada orang sebelum punya hajat, sebelum punya kerja, punya gawe apapun, itu sebelumnya biasanya manganan sigit selamatan, terus nyekar. Sing mriki nggih, Pak? Ya, minta restu lah, artinya Mbah Nyai Ageng Sabirah, Mbah Dalan Soponyono itu kan sesepuh kita. Artinya biasa orang seperti sampean kalau mau kemana, dulu mau sekolah, mau kerja, mau kemana kan pasti minta restu orang tua. Nah, sama kepada warga ini. Ketika nyuwun pangestu dengan sesepuh desa, itu selamatan manganan sigit namanya di sini. Nah, selain itu ketika ada orang menikah, ada bayi lahir, itu juga muter punden. Nah, budaya muter punden. Nah, itu setiap terah bakaran, siapapun yang memiliki darah bakaran itu biasanya pasti muter. Pasti, Pak ya. Nah, kalaupun ada 1-2 yang tidak percaya nyun sewu, karena itu kan sekarang banyak Islam maupun agama yang lain yang mungkin agak radikal atau gimana, itu kan mungkin agak tidak percaya. Nah, kadang nanti suatu saat pasti akan melakukan, karena biasanya yang tidak percaya itu ada nyun sewu ya tidak doakan ya, tapi yang sudah itu ada sedikit musibah apa, gitu ya, anaknya mungkin sakit-sakitan dan lain sebagainya. Kemudian ketika berobat tidak ada obatnya dan lain sebagainya lah. Kemudian sering disarankan terus, karena dulu belum muter punden. Nah, setelah muter punden kebanyakan ya alhamdulillah. Terus ada sumur juga, ada sumur di Punden itu, ada sumur keramat. Kalau orang Pati sering menyebutnya itu sumur sumpah. Jadi konon waktu dulu ketika ada orang dua berselisih, saling
mengeklaim dirinya benar, lah itu sering ayo wes ngombe banyu bakaran. Nah, banyu bakaran, kemudian siapapun yang salah, yang benar insya Allah pasti selamat, yang salah kadang kena ada imbasnya gitu. Nah, tapi karena itu berbahaya, zaman sudah semakin modern, kan kasihan seperti itu. Nah, maka sekarang dilarang kalau ada orang sumpah-sumpahan tidak boleh lagi dibakaran minum banyu air sumurnya itu sumur bakaran sekarang hanya untuk mungkin ya untuk keberkahan lah, untuk mungkin dipercaya misalkan atas wasilah air itu bisa untuk keselamatan, penyembuhan, untuk barokah lah, minta barokah gitu, minta sumur. Ya itu salah satu beberapa budaya kita. Kalau di sini kok saya dengar Pak nggih. Orang berjualan nasi kok nggak boleh nggih? Oh ya, ya. Pripun Pak ceritanya ini Pak? Kalau mungkin soal jualan nasi itu banyak versi ya, karena ini kan cerita sejarah itu kan karena tidak ada bukunya, ini hanya dongeng gitu, dan memang cerita turun temurun yang diakui dan memang terbukti, tapi memang tidak ada yang berani membukukan karena akhirnya tidak pasti lah. Memang soal jualan nasi di bakaran itu konon dulu karena orang dulu itu kan tirakatnya kuat, jadi memang ampuh, bahasanya mau padi kan ampuh ya. Nah, akhirnya apa yang diucapkan itu biasanya jadi kenyataan kan gitu lah. Dulu itu konon ketika waktu musim kemarau panjang gitu sulit nasi, terus sesepuh kita dulu itu menyampaikan ke warga, artinya atau ke anak cucunya lah, sok ben, nah memang karena cari nasi waktu itu sulit, mau makan nasi sulit, akhirnya ketika ada nasi ya intinya ojo didol, dipangan dhewe intinya gitu, tidak boleh ya. Itu ceritanya dulu seperti itu. Akhirnya karena beliau itu orang yang memang itu tadi wong sing ampuh apa jaduk lah, nah cara bahasane wong Pati, sesepuh desa ya ngendikan seperti itu ya jadi kenyataan dan dipercaya turun temurun. Akhirnya di Bakaran Wetan sampai sekarang tidak berani jualan nasi. Kalaupun ada yang memberanikan diri untuk jualan, itu biasanya yaitu tadi ada musibah apa gitu. Biasanya awal-awal jualan itu laris, berhasil, sukses, uangnya terkumpul ya bisa dikatakan kaya, tapi nanti pasti habis gitu, dapat musibah apa gitu dalam keluarga. Ya akhirnya ya daripada resiko seperti itu, akhirnya kan banyak yang memilih nggak usah jualan nasi. Jadi takut Pak nggih? Ya. Awak dhewe dadi ngerti, Des. Sejarah bakaran yo. Makane awak dhewe iku ana cerita mosok ya awak dhewe iki dolan ning kene kan ben ngerti lho, Des. Langsung ya. Oh, lah iya. Ana sijine iki sing penasaran. Apa? Omahe botone putih-putih kabeh. Mosok iya, Des? Iya, aku tak amati mawon esuk-esuk golek sarapan ra nemu lho. Ora ana sing boto abang, Des. Kaya gak ono. Nggih ngoten, Pak. Iya, betul. Jadi kalau soal bata putih memang di sini itu masyarakat dilarang, bukan dilarang ya. Karena nyamai bae. Itu kan sumur juga bata putih, punden itu bata putih, artinya nyun sewu ibaratnya rumah sesepuh kita itu berasal dari bata merah. Jadi nak awake dhewe iku ikut menyamai iku cara bahasa sini iku ora sopan ya. Nah, untuk menghargai beliau artinya di sini menghargai beliau karena ojo madani gone bae, kira-kira gitu. Ojo madani gone bae, akhirnya di sini ya warganya memang kebanyakan batanya putih, tidak menyamai bae bata merah. Karena ya memang itu dipercaya lagi sing wani omahe botone abang iku ya bisa yang sudah
mungkin sakit-sakitan, omah itu dihuni itu kurang nggak berkah ya, kira-kira gitu. Iya, kabeh pertanyaan kejawab iki bingung aku. Langsung ngene, ora rugi berarti desa wisata iki sejarah ono Awak kabeh. dhewe entuk sejarah dino iki. Iya. Sejarah kabeh. Desa Bakaran. Lah iki mengenai sejarah kan wis clear kok, wis ono Iya. jawabane ya. Mengenai anu Pak, visi misine jenengan Pak. Yang udah tercapai lho Pak, maksudnya Pak. Dulu kalau visi misi, kalau tidak salah saya mengingat, waktu itu visi saya itu efektif dalam pemerintahan, maju pada sumber daya, dan terbuka untuk masyarakat. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada perubahan redaksi ya dimaklum lah, karena tidak ini bukan kitab suci yang harus Penting wis padha Ya, Pak. terus. Ibaratnya terbuka untuk umum, gawe konten iki wis langsung kok. Ben masyarakatnya ngerti lah ya kan. Tonton ngono. sak pati, masa Indonesia. Jadi memang itu visi, kemudian misinya ya memang efektif dalam pemerintah itu kan turunannya, artinya kita dalam melayani masyarakat itu cepat dan benar dan tegas, kira-kira gitu. Artinya bisa jadi mungkin kan pengalaman-pengalaman di beberapa desa yang lain mungkin kadang itu sulit dalam rangka pelayanan desa dan lain sebagainya. Itu kan pasti adalah beberapa desa, sedikit desa lah mungkin yang mungkin seperti itulah. Berpengalaman dari itu mungkin kami inginnya ya kita itu efektif dalam pemerintahan. Satu, soal pelayanan. Yang kedua mungkin soal pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi kita melakukan pembangunan, melakukan kerja-kerja pemerintahan itu harus seefektif mungkin dan seefisien, kan kira-kira gitu. Jangan sampai kita itu bangun, kita itu melayani salah, sia-sia lah, termasuk bangun apalagi. Jadi ketika kita melakukan pembangunan apapun itu kan harus direncanakan sematang mungkin. Jangan sampai tiwas wis dibangun ternyata sia-sia kan gitu. Raguno. Raguno kan gitu. Jadi jangan sampai ada pemerintahan yang seperti itu. Yang kedua memang maju pada sumber daya ini kan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi dengan cara apa? Mengembangkan BUMDes. Salah satunya ini kita alhamdulillah sudah berhasil mempunyai SK Desa Wisata. Ini kan juga salah satunya ya untuk mengembangkan sumber daya yang ada, potensi kita angkat menjadi desa wisata, dan tujuannya apa akhir? Masyarakat perekonomiannya naik. Tetap masyarakat lagi. Tujuannya kesejahteraan. Kesejahteraan. Nek terkenal, Des. Otomatis ana wisatawan nang dolan rene lho. Iya. Dolan rene ibaratnya kan awak dhewe kan mesti desa kan paling enggak kan untuk omset nggih. Dolan-dolan wisata kan paling enggak kan. Ya. Untuk omset ya, Des. Ono income barang masuk dan ngono tetap kesejahteraan rakyat lagi. Akhirnya kan ngono lho. Tapi untuk pembangunan jalan udah merata, Pak. Karena kita itu apa ya, memang kalau jalan rusak ya sedikit-sedikit ada, tapi kan alhamdulillah di Bakaran Wetan walaupun mungkin aspal, tidak cor, mungkin tapi kan nggak ada yang jalan nyampe rusak. Kan beda dengan kondisi kita kan dataran rendah penduduk padat, dataran rendah, tidak ada jalan kan beda dengan yang ada alasnya lewat sawah, kan gitu. Ada desa-desa yang di pedesaan-pedesaan yang lewat sawah itu kan jalannya pasti sering rusak. Nah, alhamdulillah kita itu soal pembangunan jalan tidak terlalu prioritas, karena yo jalannya yo nyatanya dilewati yo alus-alus wae. Kalaupun ono aspal sedikit-sedikit rusak itu kan tidak wajar, tidak kemudian rusak sidik terus dibangun kan enggak. Kita makanya tadi efektif. Lah jadi kita lebih membangun ini, untuk ini kan tahun ini juga kita membangun mungkin pasar. Depan balai desa itu kan kita bangun pasar, itu tujuannya juga nanti pengembangan ekonomi. Bawah untuk pasar, terus yang tengah itu nanti untuk BUMDes, untuk outlet BUMDes, minimarket lah. Kemudian yang atas kita buat lantai 3 nanti. Yang 3 lantai paling atas kita pasar buat modern ya, Pak ya. Iya. Ya bangunannya ala kerajaan, ala Majapahit. Nah itu ada desainnya sudah.
Lantai 3 nanti buat kafe. Jadi kita bisa nongkrong ya anak-anak muda. Nongkrong, nyangkruk, nuansa Mojopahit, Des. Ya. Piye perasaanmu, Des? Sadu. Eh? Sadu. Gamelane ding nong ning dong. Eh? Ya, betul. Iki malah enak, Des. UMKM bisa masuk juga kira ya. Ya, betul. Rakyat lagi. Dan memang BUMDes juga alhamdulillah tahun kemarin 2021 kita juga sudah resmi terdaftar badan hukum di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu kan melalui jalur khusus oleh Kemendes. Jadi Kemendes itu kan menyeragamkan BUMDes kemarin di 2021 untuk mendaftar menjadi badan hukum di Kemenkumham. Nah, kita alhamdulillah kemarin dapat SK di 2021 itu termasuk sekabupaten Pati kalau nggak salah hanya 16 desa atau berapa itu termasuk Desa Bakaran Wetan alhamdulillah sudah dapat SK Kemenkumham. Jadi BUMDes kita juga sudah legal kira-kira gitu. Itu juga tadi meningkatkan perekonomian sumber daya. Itu tadi turunan dari visi misi kita kan. Efektif nah. Betul. Efektif nah. Tapi ngene karo rakyatnya Des. Tetep balik meneh. Kan ngomong-ngomong soal efektif, Des. Efektif waktu kita juga sudah terbatas juga ini. Terima kasih Bapak ya sudah Ya, ditemani terima hari kasih. ini Sama-sama. muter-muter wis. Awak dhewe ibarate wis dino iki wis entuk ilmu akeh, Des, tentang Iya, sejarah, Des. sejarah. Terutama sejarah ya. Jojo bapaknya sejarawan kok. Des. Esok do nyangkruk nang omahe genti. Oke, Oke. cukup. Wis saiki diwisi. Awak dhewe wis matur suwun banget lah kali Bapak ya. Ya Nggih, sama-sama matur Mas, suwun, Pak. sama-sama. Oke. Gitu aja Bapak. Kalau ada perkataan yang salah mohon Ya dimaafkan. sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, tersun Pak malah. Nggih.